Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Surandika SPG. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pulau Mondo Selatan. Dalam video kali ini saya menampilkan kegiatan saya dalam bentuk aksi nyata yang saya rangkum dalam video penerapan budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ يرفعه كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطان اللهم صل وسلم على رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, berbanyak dan berbanyak kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau sudah menikah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang ada di SMK Joglo Salomo. Adapun yang perlu saya jelaskan, pertama, kepala sekolah ini adalah guru penggerak. Program guru penggerak itu memang dimulai dengan sekarang. Dan syarat menjadi kepala sekolah itu harus lewat guru penggerak. Syarat menjadi pengawas itu adalah guru penggerak. Kalau masih zaman saya itu lewat diklat caket calon kepala sekolah, mempunyai sertifikat kepala sekolah. Sebentar nanti beliau ini akan ikut diklat guru penggerak, keluar sertifikat guru penggerak, dan pasti beliau ini jadi kepala sekolah. Itu aturan. Harus sekolah hukum, dan ini merupakan persoalan, bagian dari salah satu persoalan yang memang kurang harus antisipasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Upacara bendera Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tetap, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara
tanggal 13 Februari 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kan. Turun. Langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Henti. Gerak. 2, 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Kerjakan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan.
3 langkah ke belakang. Jalan. Pada sang merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan langkah 3 maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Luruskan. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan, pendidikan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu di Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut perdamaian dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mewakili Kadis Pendidikan Pulau Mamuju Selatan, yang kami hormati Pak Kasat Bimas Polres Bulsel, yang kami hormati para sekolah serta guru-guru di SMA Cokro, adik-adik sekalian, peserta upacara yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak sekolah dan di sekolah Cokro Aminoto. Kalau membaca sejarahnya, Raden Said Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang adalah sebagai guru bangsa. Salah satunya adalah Presiden Soekarno pun menjadi anak muridnya. Makanya kalau di Jawa, Yayasan Cokro Aminoto ini sangat besar dan disegani di sana. Kalau sekolah di sana termasuk sekolah elit ya di Jawa Timur khususnya, karena beliau dilahirkan di Ponorogo di Jawa Timur. Jadi yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa untuk yang melaksanakan kegiatan ekstra baik pramuka yang Saka Bayangkara maupun PKS. Nanti juga akan ditindaklanjuti, tinggal disiapkan generasi-generasi penerus. Adik-adik jangan memikirkan atau hanya berpikir berorientasi hanya di Salomo, Polibagu, Bolsel. Harus punya wawasan jauh, keluar, jauh keluar. Tidak selamanya akan hidup kemudian mencari penghidupan yang ada di sini. Wawasan dibuka keluar. Setelah SMA ini saya harus kemana? Jangan mengandalkan orang tua. Aduh, orang tua saya tidak mampu, orang tua saya hanya sebagai petani, nelayan, tidak siap karena tidak punya kemampuan. Ini yang mulai sekarang, jadi siapkan. Kalau belajar. Belajar dari mana? Belajar disiplin mulai dari ini. Jadi masuk jam berapa? Oh jam 7. Jam 7.15, jam 7.15. Kalau di sekolah-sekolah yang lain yang sudah maju jam 7.15 sudah tutup pintunya, nggak ada. Kamu mau masuk, mau keluar, ya. Ini tidak menetes, ya, tidak menetes. Kalau hari Senin gimana? Kalau pakai topi ya pakai topi semua. Kalau enggak semua. Jadi kalau gelang ya ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, dari disiplin diri. Ya.
mau sekolah remaja putri, kalau sudah punya cowok, sudah nikah Jo. Ya, tidak seperti itu ya. Cita-cita tidak simpel ya. Punya cita-cita yang tinggi. Lebih bagus cita-cita yang tinggi ya, supaya kalau jatuh ya nyangkutnya tidak terlalu jatuh ya. Jangan simpel gitu. Kalau simpel akhirnya ya jadi putus asa ya, jadi menyalahkan keadaan. Itu adik-adik yang sekedar memberikan semangat ya, menjadi dorongan untuk adik-adik ke depan. Jadi sekali lagi mungkin nanti dari Pak Kasat Dimas bisa koordinasi dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah bisa ada waktu untuk ekstra bimbingan untuk adik-adik di sini, baik itu kegiatan-kegiatan ekstra yang tentunya menjadi bekal ya ke depan untuk adik-adik dalam melanjutkan studi ke depannya, tentunya ada yang kuliah ya, tentunya diharapkan ya bisa kuliah, ada yang mungkin bisa bekerja, karena ini SMK kan sudah disiapkan untuk tenaga-tenaga yang praktis tentunya. Kalau di polisi SMK biasanya diambil di Brimob atau di Polair, atau kemarin ada yang di logistik yang kalau elektro maupun mesin. Itu yang saingannya yang ini. Jangan takut karena saya nggak punya duit, saya nggak orang tua saya nggak mampu. Yang ini banyak contoh-contohnya yang sudah jadi ya, yang di Kolondadu itu bapaknya tukang jahit jadi, kemudian yang di Musigadang ya, bapaknya orang tani ya, tahunya yang ikut aja ya, yang anaknya Pak Sangadi tidak lulus ya, dianya yang lulus malah ya. Jadi kalau sudah disiapkan dari awal ya, hasilnya ya pasti akan dinikmati sendiri ya, gitu. Jadi jangan berpikiran orang tua saya tidak mampu ya, itu sudah ini. Yang penting mau atau tidak. Itu sekedar sekali lagi penyemangat untuk adik-adik semua. Kemudian silakan nanti berkoordinasi, kemudian ingatkan kembali bahwa saat ini Polres Bolsel itu menangani kasus ya, perempuan dan anak-anak ya, perempuan dan anak-anak. Jadi boleh adik-adik bergaul, boleh punya pacar dan lain sebagainya, karena memang sudah remaja putri, remaja ini, tapi jangan sampai kebablasan atau jangan sampai terlanjur lah ya. Kalau ini SMA, SMP, SMA ya cinta-cinta monyet ya, dulu pasti kalau sudah lepas dari SMA sudah saya goodbye ya. Ada yang mau ke Gorontalo, ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke sudah ya, kan selesai. Jadi jangan pergaulan itu langsung menjadi bucin lah ya. Jadi bucin akhirnya menyiksa diri sendiri. Tapi kalau cinta monyet sebagai penyemangat, saya cara berpakaian supaya ada saya dilihat nggak ya. Jadi penyemangatnya boleh, tetapi jangan kebablasan dan jangan terlanjur. Kalau untuk penyemangat belajar, ayo siapa yang dulu menjadi ranking 1 siapa, nah, ini jadi bagus. Tetapi kalau
bucin, ya akhirnya menjadi belajar nomor 2, ya. Pertunangannya yang nomor 1, nah, itu yang repot jadinya. Ini ada yang perlu sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah yang telah meluangkan waktu untuk kita. Pak Kabis juga terima kasih atas supportnya, kehadirannya untuk kegiatan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, yap. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan budaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Yuk, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tiga! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Baik, hari ini kita akan kembali bertemu dengan saya di mata pelajaran matematika. Untuk itu saya ingin menanyakan kehadiran adik-adik sekalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua. Terima kasih. Untuk itu sebelum kegiatan pembelajaran kali ini kita awali dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Berdoa pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa pelajaran. Doa selesai. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membuat yang namanya penerapan budaya positif yang sudah orang tua sepakati di minggu kemarin. Jadi, kesepakatan kelas hari ini, seperti yang kita sudah lihat, ini sudah ada yang membuat kemarin, tapi kita akan tambah juga dengan kesepakatan apa-apa yang kita akan tambah hari ini. Jadi silakan menulis di kertas yang saya sudah bagikan kemarin. Oke, semua menulis kesepakatan apa? Sudah? Oke, silakan Jafet. Yang lain. Yang lain mana? Sudah? Ini lagi yang lain. Baik, kita sudah membuat kesepakatan. Jadi silakan dibaca, coba maju semua yang dapat. memberikan tulisan dalam kesepakatan kelas. Baca, maju semua maju ya. Baca. Satu orang. Lanjut. Reuni apa, Cak? Ganti.
selanjutnya. Disiplin waktu, membantu teman yang lagi sulit tidak ribut. Masuk, masih lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur marilah kita memberikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya semata kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah, berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Cokro Aminoto Salomo. Salawat dan taslim tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW. Semoga rahmat maghfirah, semoga kejujuran kepada pundak beliau. Insya Allah akan berikut kepada kita yang masih setia kepada ajarannya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kali ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah merupakan rangkaian kegiatan awal yang sudah didahului dengan rapat bersama orang tua murid. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan lanjutkan dengan berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tujuan kegiatan yang pertama adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Hasil yang diharapkan terciptanya iklim budaya positif di SMK Cokro Aminoto Salomo, kemudian menjadikan karakter murid yang memiliki profil belajar Pancasila baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Materi pokok kali ini yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi segitiga. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita lihat dulu makna disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang terbarak di pikiran kita? Bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa disiplin itu hubungannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, untuk mendisiplinkan murid tidak perlu dengan hukuman. Karena kita harus menggunakan namanya restitusi. Kemudian disiplin positif adalah di mana membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan.
Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih jelasnya kita akan menonton apa itu budaya positif, final kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mulai dari kebutuhan dasar manusia. Kita nonton video dulu bagi penonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita sudah melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam video ini kita menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kita sebagai guru ingin mendidik mereka harus memahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan dari hasil video berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Saya meminta dulu satu orang untuk menanggapi kaitannya dengan pembelajaran di kelas selama ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan mengenai 5 kebutuhan dasar yang ada pada siswa yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama ada namanya kebutuhan biologis. Dimana kebutuhan biologis itu apabila siswa datang ke sekolah atau datang ke kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian dalam keadaan lapar atau belum sarapan pagi di rumah mereka, tentunya konsentrasi mereka akan sangat terganggu. Kemudian mereka akan malas dalam belajar dan kebanyakan menghayal. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih sampaikan kepada Ibu Nabila yang sudah memberikan tanggapan dari hasil video tadi, tayangan tadi. Selanjutnya kita masuk ke video. Ini saya sudah masuk ke video saja ya, agar supaya kita bisa memahami. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, untuk video tadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa posisi kontrol itu ada 5. Jadi yang pertama yaitu posisi penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, dari tayangan video tadi saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu guru, misalnya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Misalnya apakah ada pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu sering lakukan di 5 posisi kontrol guru? Mungkin Pak Herman bisa memberikan tanggapan apakah ada pengalaman dalam 5 posisi, apakah pernah menjadi posisi penghukum atau posisi pembuat merasa bersalah atau posisi teman. Dipersilahkan untuk Pak Herman. Mari Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pemateri. Nah, dari hasil tayangan video yang sudah dipaparkan tadi, tentunya kami merefleksikan diri sebagai guru. Posisi saya kemarin memang cenderung terlibat di posisi penghukum. Nah, makna yang saya lihat dari video itu tentunya rasa bersalah itu akan muncul secara pribadi. Nah, positifnya dari
melihat tayangan tadi, tentunya saya sebagai pribadi guru melihat pada posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer kontrol. Artinya kita memberikan disiplin positif kepada peserta didik dan memerdekakan mereka. Itu jadi pengalaman ilmu yang baru bagi saya pribadi sebagai guru untuk lebih merubah atau menerapkan ilmu yang sudah atau ilmu yang didapatkan dari video tadi. Sungguh sangat berarti bagi saya sebagai seorang guru. Terima kasih waktu dan kesempatan. Saya kembali ke materi. Baik, terima kasih sudah menanggapi hasil video tadi. Nah, selanjutnya saya ingin langsung saja kepada materi, yaitu restitusi. Nah, saya langsung ke segitiga restitusi. Nah, untuk melakukan praktek restitusi, segitiga restitusi, jadi misalnya ada anak yang bermasalah, kita panggil, maka langkah-langkah untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi itu adalah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian langkah, nah perhatikan dulu, ini ada materi restitusi. Nah, ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu, nah kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah teori kontrol. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ingin merestitusi siswa, kita harus menggunakan 3 langkah ini, yaitu menstabilkan identitas, di mana kita harus mengetahui murid itu yang identitas gagal menuju ke identitas yang sukses. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita memberikan atau mencari informasi dari siswa yang bermasalah, kita harus sampaikan bahwa setiap orang juga pasti melakukan kesalahan. Kemudian menuju ke keyakinan kelas, apakah ada niat dari siswa itu mau merubah perilaku yang menuju ke hal-hal yang baik. Maka ada keyakinan, berarti ada itikat baik yang bisa dilaksanakan oleh individu itu yang bersangkutan, siswa bersangkutan, supaya bisa merubah diri agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan diseminasi di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi dengan saya dalam rangka kegiatan aksi nyata saya di modul 4 budaya positif. Sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya ingin berpesan juga kepada Bapak Ibu agar mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita berpihak kepada murid, memerdekakan mereka, menjadikan mereka murid yang bahagia, sejahtera, dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.